Jumpa lagi bersama saya, Makrina Tindangen. Kali ini tetap kita akan melanjutkan cerita bersambung akademik kita terkait barak militer, namun dalam konteks opini di perguruan tinggi. Apa ya topiknya? Penasaran kan? Baik, topik kita kali ini adalah barak militer dan opini perguruan tinggi yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 FKIP Universitas Mula Warman, yakni Dr. Jawatir Pardosi MPD, yang mewakili rumpun IPS. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan Ketua Program Studi S1 Pendidikan Biologi, yakni Dr. Masita MPD, yang mewakili rumpun MIPA. Mari kita ikuti bersama tayangannya. Saat ini saya bersama dengan Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di S1 FKIP Universitas Mula Warman. Tepatnya nama beliau adalah Dr. Jawatir Pardosi MPD. Selamat datang ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya, baik. Gimana? Pak, kali ini kita akan bincang-bincang ya terkait suatu hal ya Pak ya. Baik, saya ingin bertanya dulu ke Bapak, apakah Bapak sebagai Ketua Program Studi ya ini ya, karena ini opini ya Pak ya, apakah Bapak pernah mendengar kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait dengan barak militer? Oh ya, Pak Didi ya, Gubernur Jawa Barat ya. Oh pernah Bu, pernah. Luar biasa ya Pak ya, jadi Bapak artinya pernah mendengar. Pertanyaan saya selanjutnya Pak, sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bagaimana ya tanggapan Bapak terkait kebijakan barak militer tersebut? Nah kalau saya perhatikan ya, sebenarnya kan barak militer yang lagi sekarang dilaksanakan oleh Pak Didi yang bersama dengan militer, itu para siswa yang memang mengalami katakanlah ada bermasalah ya, yang memang nggak bisa diselesaikan di sekolah ya, dan juga mungkin peran orang tua belum begitu maksimal sehingga memang ada kekosongan ya, ada kekosongan yang memang menurut beliau ini perlu kerjasama dengan militer, dan nanti di militer lah mereka akan dididik sehingga mereka akan bisa mengembalikan katakanlah bagaimana perilaku karakter mereka yang bisa terbangun kembali. Jadi sejauh ini saya pikir saya setuju aja dengan Pak Didi itu, karena mungkin memang ada kekosongan yang tidak bisa ditangani orang lain, sehingga ya memang harus ke militer. Dan meskipun itu ke militer, kita percaya tidaklah misalnya ada katakanlah mungkin persoalan-persoalan penyiksaan fisik, tidak seperti itu, karena saya kira juga pihak militer juga harus melihat posisi mereka yang penekanannya adalah dari aspek karakter mereka ya, kedisiplinan mereka. Ini barangkali yang mau dididik di dalam barak militer itu. Jadi setuju aja dengan program itu. Baik, berarti sebagai Ketua Program Studi ya, Bapak melihat ini artinya suatu kebijakan yang positif ya, terutama untuk siswa-siswa yang memang berperilaku ekstrim ya Pak ya. Iya, ya memang tidak ada ruang untuk mereka untuk bisa membangun bagaimana ya gitu. Makanya terjadi ini kan. Jadi harus ke sana. Ya, jadi berarti selama ini mungkin sekolah dengan orang tua tuh sudah tidak bisa lagi merubah perilaku mereka gitu ya Pak ya. Nah, sehingga butuh suatu perlakuan ya mungkin ya Pak ya, butuh suatu perlakuan dalam hal ini berarti barak militer itu ya, untuk mengubah perilaku mereka yang yang artinya ekstrim itu kembali lagi ke perilaku yang diharapkan gitu ya, yang berkarakter tentunya ya Pak ya.
Saat ini saya bersama dengan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mula Warman. Tepatnya nama beliau adalah Dr. Masita SPD MPD. Baik Ibu Kaprodi ya. Iya Ibu. Saya ingin berbincang sebentar dengan Ibu. Apakah Ibu mengikuti atau paling tidak mendengarkan terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi tentang barak militer? Ya, sepertinya ramai itu Bu ya. Jadi alhamdulillah ikut Bu, mengikuti sedikit-sedikit lah tentang ya. itu. Baik, berarti Ibu ada dalam perkembangan itu walaupun sedikit. Maklum lah karena Kaprodi gitu ya. Jadi kalau ikut terus kan berarti tidak berjalan Kaprodinya. Baik, selanjutnya saya ingin mengetahui lebih dalam ya. Kalau gitu gimana ya sebagai Kaprodi Biologi, opini Ibu ya, opini Ibu terkait dengan kebijakan tersebut. Ya, terima kasih nih Bu ya diminta untuk berbagi tentang opini hal yang lagi viral sekarang gitu. Memang kebijakan Kang Deddy ini yang namanya satu kebijakan itu pasti ada positif negatifnya ya Bu ya. Segi positifnya kita lihat dari testimoni anak-anak yang sudah mengikuti itu. Disampaikan bahwa ada perubahan nih dari sifat anak gitu. Yang tadinya mungkin agak pemalas, kemudian dengan jadwal teratur akhirnya dia bisa mulai menunjukkan rasa disiplinnya. Cuma namanya ini opini ya Bu ya, suatu kebijakan tadi saya katakan di satu sisi tadi Bu ya, hal-hal yang instan itu juga kita lihat dampaknya jangan sampai hanya menjadi sesuatu yang instan saja, jadi perubahannya hanya sifat sementara, sehingga kebijakan seperti ini mungkin harus diperdalam lagi supaya dampaknya itu betul-betul bisa bertahan, merubah sifat dan perilaku. Tapi yang namanya proses perubahan sifat itu kan butuh waktu. Mungkin itu Bu tanggapan seputar barak militernya Kang Deddy nih Bu. Gitu. Iya, tapi sudah luar biasa sekali ya ternyata Ibu bisa mengaitkan bagaimana supaya barak militer ini menjadi efektif untuk perubahan perilaku, terutama siswa yang berperilaku ekstrim gitu ya, karena ini kan memang programnya Pak Gubernur untuk mengubah perilaku siswa-siswa yang sudah ekstrim. Betul. Karena mungkin sudah mengganggu iklim kenyamanan belajar di sekolah terus juga sudah ngancam-ngancam orang tua gitu kan ya, jadi seperti itu. Tapi tadi satu kata kunci itu adalah bagaimana supaya apa yang dilakukan oleh di barak militer itu ya, itu bisa continue perilakunya terhadap siswa. Betul. Itu tentunya ada program lagi khusus, the next gitu, program betul. Ya atau program khusus setelah mungkin selesai dari barak militer begitu ya, iya, Kak Prodi ya. Betul Bu, betul. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita paparkan atau saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi. Terima kasih.